Kan ini suatu hal yang paling penting juga untuk dan tentunya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, akses pinjaman kredit, terus juga proteksi terhadap produk lokal itu harus mungkin sedikit bisa diceritakan nggak sih TDA ini apa sih? Kalau udah lama nih mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Mas Iman menjelaskan masalah pendaftaran. Boleh ya. Mungkin berdiri sejak kapan gitu Mas? Iya. Oke. Ya teman-teman sekalian, saya Aaron Doni dari Ketua TDA Jaksel 7.0 dan rekan saya Mas Iman untuk divisi pelayanan anggota. TDA atau disingkat tangan di atas mempunyai tagline kolaborasi untuk negeri. Jadi kita suatu himpunan para pengusaha yang wilayahnya sangat luas. Saat ini TDA itu mempunyai keanggotaan sebanyak 26.000 pengusaha, baik level UMKM atau kalian yang baru mau belajar bisnis, dan kita terdapat di 100 wilayah dan 8 negara. TDA berdiri sejak 2006 dan di Jakarta Selatan sendiri kita lebih kurang mempunyai keanggotaan 800 dan tentunya banyak divisi dan kegiatan-kegiatan yang menarik dan juga untuk teman-teman bersilaturahmi dan sambil belajar tentang kewirausahaan. Mungkin Mas Herman bisa menjelaskan bagaimana nih untuk menjadi anggota member TDA Jaksel khususnya. Ya, kalau untuk menjadi TDA anggota member TDA Jaksel sangat mudah dan cukup daftar di https://anggota baru TDA Jaksel. Dan di situ ada form, tinggal ngisi. Setelah diisi nanti dari pihak sekretariat TDA Jaksel akan menginformasikan untuk tahap-tahap selanjutnya. Nah, di kita itu ada iuran keanggotaan itu sebesar 300.000 untuk selama 2 tahun gitu. Jadi kita juga ada partisipasi juga dari para anggota. Mas ini untuk calon anggotanya atau memilih anggota ini memang harus punya usaha ya, pengusaha ya? Tidak, mungkin berbeda dengan organisasi kan usaha yang lainnya. TDA Jaksel ini merangkul sebanyak mungkin calon-calon entrepreneurship. Jadi di situ bergabung baik pengusaha besar beromset miliaran maupun UMKM serta rekan-rekan yang mau belajar bisnis. Jadi tidak ada keharusan untuk mempunyai bisnis dulu untuk bergabung ke TDA. Jadi diharapkan setelah bergabung ke TDA mendapatkan ilmu bisnis, rekan-rekan, teman-teman semua jadi punya ilmu untuk membuka bisnis sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Program unggulan dari TDA sendiri? Kalau program unggulan kita ada namanya kolaborasi. Itu tagline kita. Jadi kita saling berkolaborasi antar member yang sudah senior, antar yang belum punya bisnis juga kita bisa kolaborasi dengan para member yang lainnya. Itu unggulan kita sih. Ada satu program khusus di TDA yang disebut KMB, kelompok monitoring bisnis. Jadi kelompok mentoring bisnis ini kalian yang baru bisnis atau yang beromset kecil akan dimentoring oleh rekan-rekan yang senior yang mungkin usahanya sudah lebih sukses lebih dulu. Nah ini adalah wadah kita. Jadi ada TDA value termasuk silaturahmi. Nah kita akan ada selain tagline kita kolaborasi untuk negeri, komunitas tangan di atas memberi bantuan baik berupa produk untuk yang membutuhkan. Jadi kita ada charity juga, tapi bagi kami berdonasi itu bukan hanya dari segi materi, tapi berdonasi berupa ilmu itu sangat penting. Jadi kita tidak memberikan ikan selalu, tapi kita kasih kailnya.
dengan pelatihan-pelatihan gratis, pembinaan maupun tadi yang masih saya sampaikan, kolaborasi dalam bentuk kelas mentoring bisnis. Oke, berarti ini menitik beratkan pada UMKM lah ya, betulnya ya, untuk memberdayakan siapapun yang ingin punya usaha. Oke, dari mulai mentoring, tadi ada ilmu segala macam, ya ada kelasnya gitu. Ini disupport sama pemerintah. Saat ini pasti kita juga berusaha berkoordinasi dengan pemerintah. Contohnya kita di wilayah TDA Jakarta Selatan, kita sudah audiensi dengan Pak Wali Kota Jakarta Selatan untuk minta support program-program apa yang TDA Jaksel bisa disupport, maupun kebalikannya, program pemerintah apa yang bisa disupport oleh TDA. Yang sudah berjalan sampai sekarang UMKM sudah berjalan berapa lama? Dan antusiasme dari masyarakat seperti apa? Ya, mungkin di saat pandemi COVID ini agak sangat berat buat UMKM ya. Banyak UMKM yang tidak survival ya. Ini suatu tantangan yang sangat berat. Tapi memang kita mencoba di kepengurusan kami, khususnya di 70, berusaha mengadakan kegiatan apapun, tentunya banyak yang bersifat secara online. Alhamdulillah sambutannya dari kegiatan kita berupa TDA Peduli, untuk donasi ke pejuang-pejuang harian berupa sembako maupun nasi box gratis itu cukup mendapat audiensi dari teman-teman. Jadi contohnya nanti malam nih kita mau adakan business talk, di mana pembicaranya adalah Vice Presiden Bank BRI. Nah, ini dari sisi audiens itu kalau kita lihat yang mendaftar bahkan mayoritas itu bukan dari komunitas TDA. Jadi ini suatu hal yang bagus menurut saya bahwa TDA terbuka untuk umum. Oke, ini tadi kan di kolaborasi ini ada dua makna ya. Ini ada ambigu nih, kolaborasi dan kolaborasi ya. Oke, ini juga coba terpikir nggak sih untuk melibatkan public figure di dalamnya? Kayak kalau saya lihat sekarang di Instagram mereka ngebantu nih untuk promo ini. TDA sendiri sudah coba belum untuk berkolaborasi dengan berbagai kalangan, sebetulnya juga selebriti. Iya, ya, pastinya banyak juga selebriti yang jadi maskotnya TDA. Dulu tentunya Bob Sadino, termasuk Pak Sandiaga Uno selalu support acara-acara TDA secara nasional. Dimanapun ada pesta wirausaha nasional, tentunya Pak Sandiaga Uno masuk hadir di situ. Dan kita memang mengajak para selebriti dan teman-teman yang punya kapasitas untuk bisa membantu kami untuk mensupport ke acara-acara TDA. Jadi kolaborasi ini kan action ya. Dalam TDA itu take double action. Jadi memang kita lebih mementingkan suatu tindakan yang nyata. Mas, terakhir kalau di ini kan kita masih bilang ini masih pandemi lah ya. Kondisinya masih belum stabil. Kedepan ya untuk UMKM di kondisi yang seperti ini. Harapannya mungkin. Iya, seperti apa sih TDA sendiri untuk tetap bisa survive juga untuk mereka juga gitu. Mungkin Mas Hilman bisa bantu jawab. Kita seperti tahu kan mereka juga sangat terpuruk di pandemi ini. Ya, kita juga selalu ada program kita mendukung TDA. Jadi kita ada nama TDA Peduli. Jadi kita saling support. Jadi kita mengajak masyarakat untuk saling bantu para UKM. Para UKM kita belanja di para UKM sendiri itu. Kita ada program yang kita sebut beli TDA. Betul. Jadi kita membeli produk-produk anggota kita sendiri. Dan tentunya seperti tema nanti malam Business Talk adalah bagaimana UMKM ini mendapat akses kredit dari perbankan.
Ini suatu hal yang paling penting juga untuk dan tentunya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, akses pinjaman kredit, terus juga proteksi terhadap produk lokal itu harus ditekankan, dan itu mungkin bisa teman-teman semua sounding ke pemerintah untuk memproteksi produk lokal ini dari serangan produk-produk impor, karena menurut kami tidak realisasi suatu support ke UMKM kalau beberapa regulasi tidak dirubah, karena banyak sekali barang-barang impor yang mematikan produk lokal yang levelnya di UMKM. Dan seperti teman-teman tahu bahwa UMKM ini perannya sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih. Bisa nih.